Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan proses coaching yang mana kami merupakan CGP angkat 7 dari Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana saya sendiri Herlina Erliani dari SMK Negeri 1 Cempaka. Hai, saya Ibu Irma Fitriani, saya mengajar di SPN 4 Cempaka. Saya Anita Trisnia dari SMK Negeri 1 Cempaka Hulu. Di sini kami nanti akan melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Herlina. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu Irma. Bu Irma hari ini kan rencananya melakukan proses coaching nih. Sebelumnya saya bisa nggak Bu menanyakan atau membicarakan sesuatu dulu pada Ibu? Oh boleh sekali Bu. Ini Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara Bu Irma sama Bu Anita, nah yang akan saya amati itu adalah apakah sudah sesuai dengan rubrik pada coaching atau belum. Nah di sini apakah Ibu juga mengajukan pertanyaan yang sudah berbobot atau belum. Nah yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan ketika proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu observasi nanti? Yang ingin saya observasi secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching hari ini apa Bu? Indikator ketercapaian dari coaching ini adalah coaching mampu mendapatkan solusi atas permasalahannya. Oke. Berarti Ibu maunya nanti coachingnya mampu mengatasi permasalahan yang ada ya Bu. Baik Bu, untuk jawabannya silahkan Ibu melakukan proses coachingnya pada Bu Anita. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Irma, selamat pagi Bu Anita. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kabarnya Ibu bagaimana? Baik juga kan? Saya juga baik Bu. Cuma sekarang lagi ada situasi kesal saja Bu. Oh kesal ya Bu. Ibu lagi ada masalah apa ya? Iya nih Bu Irma, saya lagi kesal. Hari ini terkait masalah pagi tadi saya sedang pikir. Bu Irma punya waktu luang tidak untuk mendengar cerita saya? Oh, silahkan Bu, jika mau bercerita. Saya kebetulan sedang kosong nih. Namun sebelumnya mohon maaf Bu ya, kira-kira apa ya tujuan Ibu mau bercerita pada saya hari ini? Terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya bercerita ini tujuannya ingin mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Siapa tahu Bu Irma bisa memberikan masukan atau saran dan Oh tentu Bu, jika berkenan yuk mari kita cari solusinya bersama-sama. Sebenarnya ada apa sih Bu?
Ini Bu, hari ini tadi kan saya jadwal weekend. Saya bersama dengan guru yang lain. Nah, pada saat masuk jam pertama, terdapat beberapa anak yang terlambat. Oh begitu ya Bu. Lalu bagaimana itu Bu? Apakah anak-anak yang terlambat itu sudah diberikan sanksi? Kalau sanksi sih tidak Bu, saya menanyakan alasan mereka terlambat, lalu menyuruh 3 orang anak yang terlambat ini menuliskan nama di buku tiket sebagai salah satu pelanggaran kedisiplinan. Nah, kemudian saya menyuruh mereka masuk agar mereka bisa mengikuti pelajaran. Wah, saya salut dengan Bu Anita karena masih bisa mengontrol emosi dalam keadaan tersebut dengan tidak memberikan sanksi kepada muridnya. Lalu Bu, apa yang membuat Ibu masih terlihat kesal nih? Apakah permasalahannya itu belum selesai Bu? Ya Bu, begini, ternyata setelah beberapa saat masih berdatangan lagi murid yang lain terlambat Bu. Jadi ini melebihi toleransi kesepakatan kami sebagai guru piket. Oh iya Bu, wah maaf kalau boleh tahu nih Bu ya, kenapa anak-anak itu sering datang terlambat ke sekolah? Setelah saya identifikasi, saya langsung bertanya kepada anaknya. Alasannya beragam Bu. Jadi mereka beralasan ada yang sepedanya kempes, ada yang beralasan telat bangun, bahkan ada yang bilang mereka sibuk begadang nih. Wah, anak ini ada-ada saja ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Saya tentu merasa kesal Bu, karena ada beberapa anak memang yang sudah terdata lebih dari 2 kali berturut-turut datang terlambat dengan alasan yang sama. Saya sering memperingatkan mereka dengan teguran, kemudian mengingatkan mereka kembali pada peraturan terkait budaya positif tentang disiplin waktu dan Lalu apakah Ibu memberikan sanksi kepada mereka? tidak Bu. Kami sepakat untuk tidak memberi sanksi. Bagaimana reaksi anak-anak tersebut ketika tahu salah namun tidak diberikan sanksi oleh Ibu? Anak-anak justru apa ya, tertegun. Mereka seakan mereka bersalah Bu, sebab mereka menyadari masalah yang mereka buat. Oke, saya setuju dengan apa yang sudah Bu Anita dan teman-teman guru piket lainnya yang berusaha untuk tidak memberikan sanksi pada anak-anak tadi. Lalu dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya untuk mengarahkan budaya positif tentang disiplin pada murid? Saya berniat untuk melakukan pendekatan lebih kepada mereka yang terlambat. Kemudian saya akan mendorong anak untuk tetap mencari solusi ketika ketidakdisiplinannya dalam mentaati peraturan sekolah. Bagaimana hal itu bisa Ibu lakukan? Saya akan mengingatkan mereka untuk, contohnya kalau terlambat bangun tadi, untuk tidak tidur terlalu larut malam, kemudian mengurangi main game berlebihan, kemudian bisa menyetel alarm untuk dapat membangunkan lebih awal, kemudian bisa minta bantuan dengan orang tua yang ada di rumah agar mereka tidak bangun kesiangan. Adakah peran nyata yang sudah Ibu lakukan untuk mendorong hal tersebut? Tentu ada Bu. Saya selalu berusaha menjadikan diri saya sebagai teladan bagi murid saya. Jadi ketika saya menginginkan murid disiplin, maka saya terlebih dahulu harus memberikan contoh yang seharusnya mereka lakukan. Jadi tidak hanya sebatas teguran lisan atau pendekatan, namun harus ditunjukkan dengan aksi sebagai role model bagi mereka. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan. Langkah yang Ibu ambil itu sangatlah tepat. Hendaknya memang kitalah yang harus memberi contoh nyata bagi murid-murid kita demi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Ngomong-ngomong, kira-kira siapa saja Bu yang terlibat dalam rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Yang terlibat tentu murid itu sendiri, kemudian saya sebagai guru, kemudian ada guru piket yang terjadwal yang sama dengan saya, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah. Oh iya, betul sekali Bu. Rekan sejawat juga harus tahu itu agar terjadi keseragaman dalam memperlakukan murid.
terkait masalah kedisiplinan diri pada murid. Terlebih lagi kepala sekolah selaku pemimpin dan penanggung jawab di sekolah. Wah, syukurlah berarti sudah benar ya Bu tindakan saya. Syukurlah karena saya merasa lega, karena jujur awalnya saya takut mengambil langkah menyelesaikan masalah ini. Syukurlah jika ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, apa kira-kira yang akan ibu lakukan untuk menjalani rencana tersebut? Untuk hal itu saya akan berusaha terus mengontrol diri agar mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang saya rencanakan tadi. Kira-kira kapan rencana tersebut akan ibu realisasikan? Secepatnya Bu, karena hari ini telah berakhir, maka hal itu akan saya terapkan di minggu depan ketika saya dan teman-teman kembali di jadwal tiket tersebut. Lalu dukungan apa yang Ibu Anita butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman atau rekan sejawat saya, terutama yang memiliki jadwal yang sama tiketnya dengan saya, agar kami bisa sama-sama saling mengingatkan dalam menangani masalah keterlambatan murid, dan saling mengingatkan bahwa dampak dari ketidakdisiplinan itu harus diberikan sanksi, namun dapat ditaati dan diyakini demi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Wah, itu ide bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan agar tercipta budaya positif yang baik di sekolah ini ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Irma untuk waktunya, sudah mau mendengarkan kisah saya. Sekarang saya sudah merasa lega dan mempunyai pandangan ke depan terkait apa yang harus saya lakukan nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada murid kita. Amin, sama-sama Bu Anita. Baik Bu, mohon maaf, kebetulan saya ada janji dengan murid saya. Mereka akan mengumpulkan tugas proyek hari ini di ruangan saya. Baik Bu, silahkan. Terima kasih ya Bu, selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Herlina. Ibu tadi kan sudah melakukan coaching nih sama Bu Anita. Nah, sebelum penutupan, saya ingin mengajukan pertanyaan nih sama Bu Irma, boleh atau tidak? Oh, boleh sekali Bu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang Ibu lakukan saat ini keterkaitan dengan coaching? Apakah sudah terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa membuat coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, tadi kan dengan melalui alur tirta ya. Nah di sini sebagai observer atau pengamat untuk proses coaching tadi, Bu Irma dan Bu Anita sudah melakukan yang namanya alur tirta ya Bu. Nah di sini yang ingin Ibu Irma gali pada pertanyaan pada Bu Anita itu sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Nah pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Bu Anita? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami alur tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, gitu ya Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching itu lebih baik lagi ya Bu. Demikian untuk observasi hari ini. Semoga kedepannya lebih bermanfaat. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan coaching yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.